Yang satu ini badannya boleh kecil, bos. Tapi harga jualnya bisa hampir 10 kali lipat dari kambing pada umumnya. Aslinya sih dari Afrika, tapi di Jogja udah ada loh yang berhasil kembang biakin kambing berukuran mini ini. Kita langsung datengin aja ya ke kandangnya. Halo bos, saya Dwi Susanto dari Prayitno Farm Yogyakarta. Di sini ada kambing-kambing sultan. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Siapa sih bos yang gak gemes lihat muka imut-imut kayak gini? Kenalin nih bos, namanya Pygmy Goat atau kambing kerdil. Iya, sesuai namanya, kambing ini emang gak bisa sebesar kambing pada umumnya. Beda sama kambing yang sering kita lihat nih bos. Kambing yang satu ini gak diambil susu, apalagi dagingnya. Bisa dibilang nih, ini tuh kambing hias atau pet eksklusif gitu bos. Ini anakan kambing pygmy, kambing sultan ya. Ini sekarang usia 2 bulan. Ya, usia 2 bulan ini sudah siap untuk diadopsi. Kalau dewasa tingginya kurang lebih 30 sampai 40 cm. Pelihara kambing-kambing ini masih dikerjakan sendiri sama Mas Dwi loh bos. Doi benar-benar mau mastiin kalau kambing-kambingnya selalu sehat. Meski kambing ini berasal dari Kamerun, Afrika, tapi untuk pakan nggak sulit kok bos. Semua bahan-bahannya masih bisa ditemuin di Indonesia. Seperti rumput kering, kulit kacang kedelai, dan polar gandum. Kambing, bulunya dicukur itu berguna untuk membantu pertumbuhannya. Pertumbuhan lebih cepat ya. Jadi dicukur, kambing akan bersih, selalu bersih. Kalau bersih pasti kambingnya sehat. Kemudian sari makanan juga akan menjadi daging ya, tumbuh menjadi daging. Akan lebih gemuk dibanding yang bulunya lebih lebat. Udah kayak domba aja ya bos, pakai dicukur segala. Biar kecil gini, harganya udah pasti bisa bikin melongo deh bos. Bukan 1 atau 2 juta, yang namanya kambing sultan udah pasti harganya puluh juta dong. Lah, emang ada yang mau beli kambing kecil kayak gini sampai puluhan juta? Kebanyakan di Jabodetabek ya, Jabodetabek, kemudian di Surabaya, lalu di Kalimantan, Sumatera, sama Bali dan Lombok. Ya sudah bisa dihitung ya sejak lahir tuh. Misal lahir 2 ekor berarti ya 40 juta, sudah pasti. Lahir 4 ekor berarti 2 kali 4 dah 80 juta. Harga sefantastis ini bukan tanpa alasan ya bos. Karena perawatan buat si kambing mungil yang satu ini emang harus ekstra perhatian. Contohnya aja nih, kambing harus diberikan obat cacing. Dan ada juga pemberian vitamin secara berkala. Semuanya langsung ditanganin sama dokter hewan ya bos. Nggak bisa asal kasih aja tuh. Yang perlu diperhatikan apa ya, kebersihan ya. Kebersihan lingkungan, kebersihan kandang kalau pakai kandang. Dan biasanya kalau baru datang suaranya berisik ya. Dia karena perlu adaptasi, teriak-teriak gitu. Sampai 1 RT dengar biasa. Selain wujudnya yang gemesin, hewan berkaki 4 yang satu ini juga punya kriteria yang cocok banget buat dijadiin hewan peliharaan nih bos. Nggak bau tuh mbak. Jadi ya normal seperti kambing pada umumnya ya. Jadi biar nggak bau ya, yang penting kebersihan kandang. Untuk lantai kandang ya, lantai kandang diusahakan tanah atau pasir. Karena kalau semen cor itu biasanya urinnya tidak meresap ke tanah, jadi bau. Bos-bos, nggak mau asal tergiur dengan cuan yang fantastis, Mas Dwi nggak pernah tuh memaksakan kambing-kambingnya terus berkembang biak. Doi mau perkembangan kambingnya berjalan senatural mungkin. Jadi nggak ada tuh istilah eksploitasi hewan ternak. Mas Dwi juga nggak mau bikin sistem booking list ya bos. Karena ini makhluk hidup bos, bukan benda mati. Bos-bos pasti pada kepo kan? Dari mana sih Mas Dwi bisa dapetin hewan cute ini? Jadi dulu tahun 2017 ada teman di daerah Jakarta mempunyai kambing seperti ini ya. Saya heran kok, kecil, bentuknya kecil, tapi sudah tua, kambingnya itu sudah dewasa itu.
Saya penasaran, akhirnya dikasih sama teman saya, 2 pasang waktu itu, dan saya kembangkan di sini. Bisa dibilang nih bos, Mas Dwi ini pelopor peternak kambing kerdil di Indonesia bos. Sebagai satu-satunya peternak pygmy goat saat itu, informasi mengenai perawatan kambing ini doi pelajarin sendiri dari internet bos. Belajar karena saya sudah suka dengan hewan ya, jadi sudah, dan sejak kecil pernah melihara kambing juga, jadi pakan dan perawatan hampir sama. Beternak kambing yang masih belum umum di Indonesia, udah pasti tantangannya banyak banget ya bos. Bahkan, Mas Dwi yang udah terjun ke dunia pygmy goat selama 9 tahun aja masih ngalamin tantangan itu tuh. Kesusahan, udah badannya kecil, anaknya banyak, ngeluarinnya aja susah gitu. Kesulitannya di situ. Jadi ketika induknya saking mininya, saking kecilnya, anaknya ada banyak di dalam perutnya. Itu Pak saat lahiran kadang gagal juga. Kira-kira di setiap lahiran yang terdapat lebih dari 2 anak, kegagalannya bisa 10%-nya tuh bos. Jadi emang butuh bekal ilmu yang banyak ya kalau udah mau putusin ternak pygmy goat ini. Tapi tenang aja bos, kalau mau ikutin jejak Mas Dwi bisa sharing-sharing sampai puas. Asal pygmy goat-nya adopsi dari Mas Dwi juga. Kalau udah berhasil ternakin kambingnya, tinggal promo deh kayak yang Mas Dwi lakuin. Saya pamerin di media sosial, kemudian orang-orang pada nyari, pada penasaran dan interaksi, bertemu dengan saya. Dan mereka terjadi transaksi jual beli. Yang online banyak. Masih butuh saran yang lebih mantap lagi? Nih, siap-siap catat ya bos, karena Mas Dwi mau spill rahasia suksesnya. Halo bos, jika ingin sukses beternak kambing pygmy, ikutin tips saya. Beli kambingnya, dirawat dengan baik, dengan sepenuh hati, disayangi, kasih vitamin, dan kebersihan kandang dijaga, dan yang penting cuan bos.